Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Jadi siswa silakan berdoa terlebih dahulu. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala yang ada di video ini. Terima kasih. Materi PPKN kelas 7. Baik, silakan kepada siswa untuk mendengar, memahami, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Sidang kedua, di sini ada sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalamnya berkaitan dengan bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita lihat di sini usulan dari Muhammad Yamin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Kemanusiaan adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat dari usulan Supomo tanggal 31 Mei 1945. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian selanjutnya Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang maha yang berkebudayaan. Baik, selanjutnya kita lihat materi kedua, yaitu perumusan dasar negara. Kita lihat di sini dibentuknya panitia kecil yang beranggota 9 orang yang menyepakati naskah Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter, yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang dimana ada 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abi Kusno Jokroso Sujoso bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Jadi ke-9 orang ini yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter, terdapat rumusan dasar negara yang telah disepakati. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat lagi di sini rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut, yang 5 sila tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi pada sila pertama. Sila pertama yang tadi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang melatar belakangi
Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan pembagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang resmi adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita kenal sampai sekarang ini, yaitu kelima Pancasila, yang disebut dengan Pancasila, yang itu ada 5 sila. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu materinya, kita akan lanjut untuk minggu kedua. Silakan siswa memahami serta mencari materinya apabila kurang dimengerti, atau bisa di-searching di internet apabila ada yang masih kurang dimengerti. Terima kasih.